Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu selalu melimpah dalam hidup kami, membuat kami bersyukur dan berterima kasih hanya kepada-Mu saja. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca, mari satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau setia dalam hidup kami, dan ampuni kami karena seringkali kami jauh daripada-Mu. Kami rindu memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu. Roh Kudus berkuasalah dalam hidup kami, dalam hati dan pikiran, agar kami dapat memahami firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Wahyu 11 ayat 15 sampai 19. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru, guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita, yakinlah atas kuasa-Nya. Sahabat-sahabat Kristus, anak itu menggenggam kuat mainan di tangannya, pertanda bahwa si anak menguasai sepenuhnya mainan tersebut. Si anak tidak akan membiarkan mainan itu lepas dari tangannya. Ia tidak akan membiarkan seorang pun merampasnya. Memang, salah satu arti dari menggenggam sesuatu di tangan ialah kepemilikan dan penguasaan. Bukan hanya menyangkut barang, tetapi juga perihal posisi atau jabatan. Menduduki jabatan tertentu berarti memegang kuasa atas jabatan tersebut. Saudara-saudara yang kekasih, kekuasaan untuk memerintah dunia berada dalam tangan Tuhan kita dan Raja Penyelamat yang dijanjikannya. Begitulah saudara suara yang terdengar di sorga setelah malaikat ketujuh meniup sangkakala ketujuh. Ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah mengatakan hal yang sama. Tuhan memangku kekuasaan, memerintah sebagai Raja. Tuhan akan menghakimi segala bangsa dan memberi upah kepada umat-Nya. Maka bait suci di sorga terbuka dan tabut perjanjiannya diperlihatkan. Saudara, semua peristiwa ini hendak menguatkan orang percaya bahwa akan terjadi pada waktunya kekuasaan Tuhan akan diproklamirkan. Tuhan Yesus sebagai Raja Penyelamat yang dijanjikan berkuasa atas alam dan segala isinya. Kekuasaan ada dalam tangannya, kekuasaan yang mutlak dan takkan berpindah kepada tangan yang lain. Saudara, mungkin ada orang yang sok berkuasa
dan menindas sesamanya. Namun saatnya akan tiba, kekuasaan itu akan dilucuti dari dirinya, karena kuasa yang mutlak ada dalam tangan Tuhan. Saudaraku, kuasa Tuhan itulah yang akan melindungi orang percaya dalam menghadapi kuasa dunia yang penuh dengan kepentingan, keangkuhan, dan penindasan. Yakinlah saudara akan kuasa Tuhan, percayalah kepadanya, dan kita akan menyaksikan bagaimana kuasanya yang dahsyat akan terus terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari firman-Mu untuk meyakini kuasa-Mu yang dahsyat yang akan terus terjadi dalam hidup kami. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Roh Kudus tuntun kami agar kami dapat mengaplikasikan firman-Mu dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau terus menyatakan kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Tuhan, lihat anak-anak kami, sayangi mereka, biar mereka terus memperoleh tubuh yang kuat, yang sehat, dan iman yang teguh dalam Kristus. Biar mereka memiliki masa depan yang indah, biar mereka bekerja dengan ulet. Biarlah damai sejahtera-Mu bersama dalam keluarga kami, bagi kami ayah dan ibu, agar kami kuat mengerjakan tanggung jawab ini dengan baik. Berkat-berkat-Mu juga kiranya mengalir dalam hidup keluarga kami, dan memberkati para orang tua kami dalam usia indah. Semoga tetap menjalani kehidupan ini dengan sehat dan bahagia. Juga saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini, kiranya Tuhan memberkati hidup mereka, ada kebahagiaan, ada kedamaian, dan mereka selalu merindukan firman-Mu. Memberkati para pelayan-Mu Tuhan, menolong kami dalam pergumulan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur, dan masih banyak lagi persoalan hidup yang seringkali membuat kami menangis dan tidak berdaya. Tetapi ada tangan kasih Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada jalan keluar yang Engkau akan karuniakan sehingga kami akan kuat menghadapi setiap tantangan dalam hidup kami. Berkati setiap sukacita kami, dan berkati juga bangsa kami, berkati kehidupan di dunia ini. Biarlah kami boleh hidup dalam suasana tenang dan tentram. Bapa, sendengkan telinga-Mu mendengar doa kami, karena kami hanya berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dialah Allah penyelamat dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, dan kita teguh menjalani hidup ini. Kasih Kristus bersama dengan kita, karena Dia Bapa yang baik, yang selalu menyertai dan menopang kita.